Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak lengkap kalau berkumpul seperti ini kemudian tidak ada juga pembekalan iman. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang merasa terganggu. Sekarang lagi enak-enak, lagi asik mau pelepasan satu hal yang luar biasa, tiba-tiba masuk lagi agama. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang merasa seperti itu, karena kita harus menjadikan dalam setiap kesempatan kita tetap kita harus punya ada unsur keagamaan di dalamnya. Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan satu hal ya, atau beberapa hal kepada teman-teman sekalian sebelum kepada kedua adik-adik kita ini yang insyaallah akan berangkat ke Mekah. Saya mau sampaikan dulu kepada kita semua. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala yang ada sekarang ini, ya. Allah yang memberikan kita kekuatan. Bayangkan siapa yang berikan kita kekuatan bisa goes itu sepeda sampai jarak yang luar biasa. Ada tadi yang bercerita naik turun gunung, ya. Ketika dia naik gunung dipikir ban sepedanya yang pecah, ternyata begitu turun betisnya yang pecah. Ya, siapa yang bisa berikan kekuatan seperti itu teman-teman sekalian kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai kita adalah orang yang kuat bersepeda tapi tidak kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kan biasa kita dengar orang-orang yang di fitness saja mereka sangat kuat angkat beban, tapi ketika subuh tidak kuat mengangkat selimut. Wah, ini luar biasa ini. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Semalam di Warkop 3B di Andalas, ada kajian juga di situ setiap malam Ahad, setiap malam Minggu 2 pekan sekali. Semalam saya bahas surat yang mulia teman-teman sekalian, dan itu yang ingin saya sampaikan singkat pada kita semua. Surat Al-Adiyat, Wal-Adiyati Dhabha, ya, tentang kuda perang. Allah Subhanahu wa taala katakan seperti ini. Ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Allah katakan Wal-Adiyati Dhabha, Fal-Muriyati Qadha, Fal-Mughirati Subha, Fa'atharna bihi naq'a, Fawasatna bihi jam'a. 5 ayat pertama Allah bercerita tentang kuda perang yang luar biasa. Kata Allah bersumpah demi kuda perang yang berlari kencang. Siapa yang suruh dia berlari kencang? Tuannya. Ya, jadi tuannya perintahkan dia untuk berlari kencang. Saking kencangnya sampai dia terengah-engah, ya. Berlari kencang. Kemudian dia saking kencangnya ada batu-batu kerikil di bawah itu, ketika bergesekan dengan kuku kakinya memancarkan api, Bapak Ibu. Berarti kencang sekali. Kemudian dia masuk di pagi hari untuk menyerang barisan musuh. Saking kencangnya menimbulkan debu-debu beterbangan, dan dia masuk ke tengah-tengah barisan musuh. Coba bayangkan ayat ini Allah sebutkan teman-teman sekalian. Setelah Allah sebutkan tentang kuda perang, tiba-tiba Allah langsung masuk kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya itu sangat ingkar, tidak mau syukur, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya Allah sebutkan kuda perang kemudian langsung masuk kepada manusia? Kata para ulama kita, ini yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kata para ulama kita, Allah sebutkan kuda perang karena Allah ingin menyebutkan kepada kita bahwa kuda perang itu dirawat oleh tuannya, diberikan makan oleh tuannya, diberikan minum oleh tuannya, mungkin diberikan kandang pas-pasan oleh tuannya, dimandikan oleh tuannya. Tapi ketika tuannya minta dia untuk lari kencang, dia lari kencang sampai menimbulkan percikan api, debu-debu berterbangan. Tuannya minta dia untuk masuk ke dalam barisan musuh, dia masuk ke dalam barisan musuh. Meskipun nantinya ada sabitan pedang di sana, ada tusukan tombak di sana, mungkin dia tidak akan kembali lagi bersama tuannya. Hanya karena tuannya memberikan makan kepada dia, memberikan minum kepada dia, memberikan kandang kepada dia. Begitu tuannya perintahkan, langsung dia kerjakan. Setelah itu Allah sebutkan manusia, innal insana li rabbih lakanud.
Sesungguhnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat ingkar. Artinya apa? Manusia ini bukan cuma diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diberikan kandang oleh Allah, tapi diberikan rumah oleh Allah, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, tapi giliran beribadah dia tidak mau beribadah, dia tidak mau taat kepada Tuhannya. Sementara kuda perang cuman diberi makan, diberi minum, begitu tuannya perintahkan untuk berlari kencang, dia berlari kencang. Maka yang ingin kami sampaikan teman-teman sekalian, jangan sampai kita di hadapan teman-teman, di hadapan orang lain, di hadapan manusia adalah orang yang hebat, bisa goes dengan jarak yang jauh, ya, bisa. Dan ini sekaligus nasihat untuk keduanya, bisa sampai ke Mekah misalnya, tapi giliran beribadah kita tidak lebih baik daripada kuda perang. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Goes silahkan goes, kita olahraga silahkan olahraga, apapun yang kita minati silahkan. Yang penting adalah jangan lupa juga untuk, ya, waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan untuk menghabiskan waktu dengan sepeda misalnya, atau dengan misalnya nongkrong di di warkop, ya, atau di tempat-tempat mana, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dimanapun kita berada, kita harus sisipkan itu kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir juga saya ingin sampaikan bahwa untuk menindaklanjuti tadi ibadah itu, saya mau sampaikan, siapa tahu ada di antara teman-teman yang mungkin merasa sudah bisa baca Al-Quran tapi belum terlalu lancar, atau belum bisa sama sekali, ya, sudah 20 tahun yang lalu dia belajar Al-Quran, sekarang alif berdiri sama dengan pohon kurma ini, dia tidak tahu kalau itu alif, ya, dia pikir rokok atau pohon kurma. Ya, kalau dia sudah tidak tahu baca Al-Quran, teman-teman sekalian, maka kami buka kesempatan. Di sini banyak sekali teman-teman yang juga ikut bersepeda, ya, ada Arif tadi, ada Giung, ya, ada Pak Resmawan, ya, dan yang lainnya. Kalau mau, ayo kita sambil belajar Al-Quran, baca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, kemudian guys sama-sama, ya, sambil olahraga tetap juga ada materi-materi agama, atau ada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan jangan lupa juga untuk selalu mendoakan kedua adik kita ini, mudah-mudahan mereka bisa selamat, ya. Yang paling inti adalah selalu bertawakal kepada Allah, tadi disampaikan oleh Haji Ramli, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan, ya, terus bersama, karena sudah beliau sampaikan tadi, ya, bahwasanya as-safaru yusfiru akhlaqar rijal. Safar itu memperlihatkan akhlak sebenarnya seorang laki-laki, memperlihatkan jati diri sebenarnya, karakter sebenarnya dari seorang laki-laki. Bagaimana dia, itu akan diperlihatkan pada saat safar. Kenapa? Karena as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari azab, kata Allah, kata Nabi SAW. Safar itu adalah bagian dari azab, capek dan seterusnya. Maka adab-adab dalam bersafar tetap harus diperhatikan. Ya, ini nasihat khusus untuk mereka berdua. Terus bersama dan perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dari kami kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.